yang tadi kita buat itu distribusi frekuensi biasa, tapi yang bentuknya numerik. Ada yang peristiwa atau kategori. Kalau kategori itu yang sama aja sih, kayak data biasa. Terus ada distribusi frekuensi relatif dan juga kumulatif. Untuk yang kumulatif ini ada dua jenis, yaitu kumulatif kurang dari dan juga kumulatif lebih dari. Kumulatif kurang dari atau lebih dari ini menunjukkan di mana untuk kumulatifnya, apakah kumulatifnya itu semakin bertambah atau kumulatifnya itu semakin mengurang. Itu aja sih perbedaannya. Untuk contohnya, kalau yang kategori itu, yang kiri ini, jadi kategori itu berarti per kategori, menunjukkan datanya itu anggapannya ini ya, datanya itu kayak bentuknya diskrit ya, per kategori saja. Ada nonton televisi, membaca buku, ada berapa orang, yang chatting ada berapa orang, seperti itu aja. Yang untuk yang numerik ya, yang seperti kita buat tadi, ada kelas-kelasnya. Kelas pertama 21 sampai 30 ada berapa banyak, 21 sampai 40 ada berapa banyak, seperti itu. Itu yang distribusi frekuensi biasa. Terus ada distribusi frekuensi relatif. Nah, apa sih distribusi frekuensi relatif itu? Itu frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Jadi setiap kelasnya dibandingkan dengan frekuensi total menghasilkan persentase atau rasio, hasilnya nanti seperti itu. Nah, untuk rumusnya frekuensi relatif itu FR sama dengan FI sama per N. Nah, di mana I-nya itu bergantung banyaknya kelasnya. I-nya itu bergantung banyaknya kelasnya. Kalau kelasnya itu 10 berarti I-nya sampai 9. Karena dimulai dari 0 kan, 0, 1, 2, 3 sampai 9. Seperti itu. N banyaknya pengamatan atau total dari frekuensinya. Sebagai contoh ini tadi, kalau kita buat kalau kita distribusi yang tadi ya, di frekuensi relatifnya tinggal bagi aja 2 dibagi 40. Kan totalnya semua ini 40. Nah, 2 dibagi 40 itu berarti 0,05, terus 5 dibagi 40 0,125 dan seterusnya. Sehingga jadilah ini dinamakan frekuensi relatif semua. Bagi aja, bagi setiap frekuensinya dibagi dengan total semuanya. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Nah, jadi distribusi ini untuk menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Nah, diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Jadi tergantung sih, frekuensi kumulatifnya itu kurang dari atau lebih dari. Kalau kurang dari berarti dijumlahkan, kalau lebih dari berarti dikurangi, nanti jadinya kayak gitu. Ya, yang mungkin, nah kalau yang kurang dari itu merupakan penjumlahan mulai dari kelas frekuensi terendah. Jadi kelas frekuensi terendah itu berarti pada tabel itu yang paling atas. Jadi setiap frekuensinya dijumlahkan, jadilah kumulatif. Nanti hasil kumulatif sebelumnya ditambahkan dengan frekuensi kelas selanjutnya, jadilah kumulatif pada kelas tersebut. Dijumlahkan lagi. Jadi mungkin nanti ada contohnya yang lebih mudah dipahami. Nah, ini contohnya dari distribusi frekuensi relatif nilai ujian akhir mata kuliah statistika industri. Contohnya ini ya. Nah, tadi kan ada interval kelas, maksudnya batas kelas ya. Ini kadang juga ada yang ngomong batas kelas itu yang ini jadinya tepi kelas. Ada juga yang ngomongnya seperti interval kelas, batas kelas juga. Tapi kita anggap aja ini aja ya. Yang ini batas kelas, yang ini tepi kelas. Biar satu pemahaman. Dengan kelas yang lain juga saya jelasinnya seperti itu. Jadi ini interval kelas, ini tepi kelas. Nah, jadi kalau selisihnya antara
batas kelas atas pertama dengan batas bawah kelas kedua itu 1, berarti I-nya 0,5. Berarti ini dikurangi 0,5, ini ditambah 0,5. Jadinya seperti ini. Di titik tengahnya, ini frekuensinya. Oh, ini contoh dari frekuensi relatif ya, yang sama. Nah, kumulatif seperti ini. Kumulatif yang kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari, yang pertama itu kalau yang kurang dari dimulai dari 0. Nah, 0 itu berarti dia kurang dari di luar kelasnya ini. Ya kan kelasnya dimulai dari 9 sampai 21. Jadi di bawahnya kan 0 awalnya. Ini dijadikan persennya, persen kumulatif. Berarti nanti kalau 3, berarti 3 dikali di sini sebenarnya kumulatifnya 3. Tapi karena bentuknya persen berarti 3 dibagi 40, totalnya nih 60 ya totalnya ya. Oh ya, totalnya 60. Berarti 3 dibagi 60 kali 100%, jadinya 5. Frekuensinya kan ini, 3, 4, 4, 4, 4, 8, 12, 23, 6. Berarti kalau dijumlahkan 3 ditambah 4 jadi 7. Ini kan 4 lagi. Pada kelas ketiga kan 4 lagi. Jadinya 7 ditambah 4, 11 dan seterusnya. Sehingga yang terakhir ini menunjukkan total frekuensinya. Kenapa kok di sini persennya 5? Karena 3 dibagi 60, 3 dibagi 60 dikali 100%. Jadilah 5%. Dan seterusnya. Yang membentuk frekuensi kumulatif, tabel frekuensi kumulatifnya. Yang ini yang kurang dari. Nah, yang satunya yang lebih dari. Kalau lebih dari berarti harus diketahui totalnya semuanya dulu. Berarti kita harus menghitung ini dulu. Kita menghitung ini dulu, totalnya kan 60. Kalau kita cari yang lebih dari, berarti dimulai dari 60. 60, terus karena di sini tadi frekuensinya 3, berarti 60 dikurangi 3, jadi 57. Di sini tadi 4, berarti 57 kurangi 4, 53. Yang kelas ketiga tadi juga 4, berarti 53 kurangi 4, 49, dan seterusnya. Nah, memulai persennya juga sama, berarti 60 dibagi 60, 100, terus selanjutnya 57 dibagi 60 jadi 95, dan seterusnya. Itu untuk persen kumulatifnya. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Apa sudah jelas cara membuat tabel frekuensinya? Jadi nanti kalau membuat tabel frekuensi, tabel distribusi frekuensi yang lengkap, berarti harus panjang gini. Di sini batas kelas, terus di sini buat tepi kelasnya, tepi. Di sini titik tengahnya, midpoint, terus sini frekuensinya, terus sini buat frekuensi relatifnya, terus di sini frekuensi kumulatifnya, terus di sini persen frekuensi kumulatifnya. Dan seperti itu. Kalau tugas selanjutnya itu dibuat seperti ini. Jadi buat ya ini yang lengkap. Kalau ini kan kepotong-potong nih. Setiap ini memang sengaja dipotong-potong biar jelas. Oke, selanjutnya yaitu bentuk dari histogram dan poligon. Ya, sempat saya singgung tadi mengenai bentuk dari histogram dan juga poligon. Histogram dan poligon contohnya seperti ini. Yang ini histogram dan poligon dari nilai ujian mata kuliah statistika industri yang datanya sebelumnya 3, 4, 4 dan sebagainya. Jadi untuk membuatnya itu menggunakan tepi kelas ya. Tepi kelas itu yang dikurangi 0,5 tadi. Jadi yang paling sini itu tepi kelasnya. Tapi kalau diagram batang itu menggunakan ini ya, menggunakan
batas kelasnya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau kenapa kok histogram itu menggunakan tepi kelas? Karena histogram itu setiap setiap kotaknya itu harus mepet setiap kelas. Kalau kita menggunakan batas kelas kan tadi 9 sampai 12, terus 13 sampai mau misalkan di 15 gitu ya. Nah, di sini kan nggak nempel ini nanti antar kelasnya. Ini anggapannya antar kelas. Antar kelasnya nggak nempel. Nah, tapi kalau kita pakai yang tepi kelas 8,5, tuh. 8,5 sampai 12,5, terus ini 12,5 sampai 15,5. Nah, ini kan nempel jadinya karena tepi-tepinya saling berhimpitan, sama-sama 12 sama 12. Sini nanti 15, di sini juga 15. Seperti itu. Nah, untuk poligon itu ya cuma menghubungkan titik tengahnya. Di sini kan pasti ada titik tengah. Ini juga ada titik tengah. Hubungan aja seret setiap garisnya yang membentuk garis poligon. Seperti itu. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Ambil minum, guys. Jelas ya? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya yaitu diagram Ogive. Ya, diagram Ogive ini merepresentasikan dari bentuk frekuensi kumulatifnya. Jadi untuk intervalnya itu sama menggunakan interval kelasnya tadi. Nah, tapi yang digambarkan untuk Y-nya itu frekuensi kumulatifnya. Jadi tinggal menghubungkan saja setiap titiknya. Dihubungkan melalui batas atasnya. Batas atas. Nah, kalau yang ini itu untuk dia Ogive frekuensi kumulatif kurang dari, karena mulai dari 0 sampai si maksimumnya frekuensi totalnya. Nah, tapi untuk yang frekuensi Ogive frekuensi kumulatif lebih dari itu kebalikannya, mulai dari maksimal ke sampai frekuensi terakhir atau habis. Dari ini total frekuensi sampai habis, sampai 0. Jadi kalau yang kurang dari 0 sampai total frekuensi, itu aja bedanya seperti itu. Selanjutnya yaitu yang ini gabungan saja sih, tinggal gabung aja antara dua kurva tadi. Yang ini kurva Ogive kurang dari, yang ini kurva Ogive lebih dari. Seperti itu, sehingga dari bentuk Ogive ini didapatkan ini yang dinamakan distribusi. Bentuk distribusinya jadinya ini. Sehingga ini bentuk miring ke kanan, miring ke kanan. Nah, misalkan di sini itu ada median, nah harusnya bentuknya yang normal sempurna itu bentuknya gini. Karena ini lebih ke kanan, jadinya distribusi normal dari ke kanan. Seperti itu.
Oh, nggih. Oke, maaf, barusan ada introduction dosen baru. Dosen SI juga, dosen SI ada dosen baru juga. Karena mahasiswanya SI sangat banyak. Jadi dosen baru lagi. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, ini ada tugas latihan 2. Jadi tadi yang tugas pertama, ini tugas latihan 2. Buatlah distribusi frekuensi dari data di atas. Habis itu buatlah. Nah, di sini distribusi frekuensinya yang lengkap ya. Maksudnya sama relatif dan juga kumulatifnya. Ini tolong dikerjakan nanti. Ini yang pertama tadi, yang kedua ini. Nanti ada lagi yang ketiga. Jadi ada 3 soal. Nah, selanjutnya ada penyajian data. Penyajian data itu kita bisa menggunakan pemusapan dan variasi data atau pusat dan variasi data. Jadi sudah pernah dibahas di materi perkuliahan sebelumnya, yaitu di Propstat. Nah, cuman yang di sini yang dibahas itu lebih ke data kelompok atau data yang tadi hasil dari distribusi frekuensi tadi. Kalau mungkin yang kemarin itu kita di Propstat itu datanya tunggal. Nah, cuman dibahas juga data kelompok. Nah, ini juga kita kembali lagi untuk membahas pemusatan dan variasi data. Nah, yang selanjutnya itu bentuk grafik. Cuman yang dibahas di sini karena grafik batang, pie chart dan scatter plot itu sudah sering dijelaskan. Yang di sini yang dijelaskan hanya box plot saja, bagaimana menyajikan bentuk box plotnya. Oke, yang pertama itu mean atau rata-rata ya. Rekan-rekan semua sudah sering mendengar kata-kata mean, yaitu penjumlahan dari semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, karena yang di sini yang digunakan itu data dari distribusi frekuensi, berarti yang digunakan di sini I-nya itu frekuensi pada kelas KI, ya, atau ini frekuensi pada kelas KI. Ini sudah ada penjelasannya. Nah, XI-nya ini data tengahnya, data tengah pada kelas KI tersebut. Nah, jadi di mana I-nya itu tergantung banyaknya kelasnya. Kalau banyak kelasnya kelas 10 berarti I sama dengan 1 sampai 10 kayak gitu. Nah, cara merata-ratakannya beda ya, dengan menggunakan distribusi atau pakai data tunggal yang seperti biasa. Kalau data tunggal kan nanti tinggal menjumlahkan terus membagi.
Terus habis itu median. Median atau biasa disebut dengan kuartil 2 juga. Yaitu rumusnya itu batas ini tepi ya, batas tepi bawah kelas median. Jadi dicari dulu kelas mediannya itu di mana. Kelas mediannya cara mencarinya sama kayak kita mencari pada data tunggal, yaitu mediannya itu sama dengan setengah kali n plus 1. Ini lokasinya. Jadi nanti ketemu, misalkan ketemunya 30, berarti nanti kita total tuh. Misalkan kita hitung aja ya, pakai contoh tabel yang sudah ada. Nah kayak gini, misalkan ini kan totalnya 60 ya, 60 berarti kita cari lokasi mediannya, berarti setengah kali 60 ditambah 1, berarti kan 61 dibagi 2 itu 30,5. Nah, kita cari lokasi data ke 30,5 itu ada di mana. Kita cari pakai frekuensi. Sebenarnya frekuensi kumulatif ya. Nah, frekuensi kumulatif itu berarti mana frekuensi? Oh ini frekuensi kumulatif. Jadi cari yang sudah melebihi 30. Berarti kan sudah melebihi, ini kan batas bawahnya 30. Berarti kan dia ada di sini. Atau kalau kita nyari satu-satu gini, 3 ditambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 8, 19. 19 tambah 12, sudah melebihi 30 belum? Sudah. Berarti kan data ke 30 itu ada di kelas yang ini. Berarti kelas yang ini itu dinamakan kelas median. Nah, baru setelah kita menemukan kelas mediannya, kita pakai rumus yang tadi. Nah, kita pakai rumus yang tadi ini. Jadi berarti kan ketemu, berarti tepi bawahnya berapa, terus n-nya ini banyaknya datanya bagi 2, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas. FKL ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Terus kalau Fmat berarti adalah frekuensi kelas median, dan L itu adalah interval kelasnya bawah. Nah, berarti kalau kita menggunakan data ini tadi, frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu berapa? Ada berapa? Halo? Halo? Berapa frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya? Kalau tadi kita nemu kelas mediannya itu di 61 sampai 73. 4 ya Pak? Frekuensi kumulatifnya masa 4? 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8 berapa? 19 Pak. 19. Nah, berarti atau kalau menggunakan tabel frekuensi kumulatif lebih gampang. Kan tadi kelas mediannya ketemu 61 sampai 73. Kalau kita lihat di sini 61 sampai 73. Nah, sebelumnya itu berapa? Sebelumnya kan 19. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Tapi yang digunakan di sini frekuensi kumulatif kurang dari ya, jangan yang pakai yang lebih dari, nanti hasilnya beda. Nah, 19. Jadi seperti itu. Kelewatan. Selanjutnya yaitu modus. Nah, sama seperti median, kita harus tentukan dulu kelas modusnya di mana. Modus itu didapatkan dari kelas dengan frekuensi terbanyak. Kalau kita
menggunakan data tadi, berarti frekuensi kelas terbanyaknya kan balik mana ini? Kalau kita pakai data ini, berarti frekuensi kelas modusnya di mana? Modusnya itu di kelas yang mana? Yang 74 sampai 86. Oke, siapa itu tadi? Ramaditya. Oke, terima kasih Mas Ramaditya. Modus berarti kita cari frekuensi paling tingginya. Berarti itu kelas modusnya. Berarti 74 sampai 86. Tadi berarti kan BPMO, berarti tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modusnya dari 7 4 sampai 86, berarti kan 73,5 nanti dimasuk 73,5 ditambah dengan A per A plus B, di mana A itu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi hati-hati ya, ini bukan kumulatif ya, tapi frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, yang dimaksudnya gimana? Berarti kan frekuensi kelas modusnya kan 23, frekuensi kelas sebelumnya berarti 12. Berarti A itu 23 dikurangi 12. Kalau B itu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas setelahnya. Berarti 23 dikurangi 6. Itu. Tambah dengan L. LC. L ini kira-kira berapa sih? L ini berapa ya? Panjang kelasnya berapa ini? Dari tabel ini panjang kelasnya berapa? Halo? Berapa? Panjang kelasnya. Panjang kelas itu berarti batas kelas atas dikurangi batas kelas bawah. 21,5 kurangi 8,5 berapa? 11. Ya, berarti panjang kelasnya 13. Berarti nanti awalnya ini 13. Ini juga sama, L-nya 13 kalau kita pakai data yang tadi, tabel frekuensi yang tadi. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak mengenai persamaannya yang ini dulu? Jelas ya? Di kelas medianya mana, tapi kelas modusnya yang mana, FKL itu apa, sudah jelas. Nanti tugasnya soalnya mencari beberapa ini juga. Selanjutnya, selain pemusatan data tadi, ada min, modus, dan juga median, itu juga ada data dibagi ke beberapa bagian. Maksudnya dibagi, kalau kuantil itu kan datanya dibagi ke 4 area, kalau desil datanya dibagi 10 area, dan persentil 100 area. Nah, sebenarnya rumusnya itu sama kayak median tadi ya. Cuma di sini agar lebih general itu saya kasih I. Gimana KI? KI itu kuartil ke I. I-nya itu menunjukkan kuartil 1, 2, 3. Nah, kalau kuartil 1 berarti Q1. Berarti nanti I-nya itu diganti 1 seperempat N. Jadinya seperempat. Kalau Q2 atau median berarti I-nya diganti 2. 2/4 kan sama aja setengah. Kalau Q3 berarti I-nya diganti 3, jadinya di sini nanti 3/4. Itu sama halnya dari desil. Desil itu berarti karena desil itu per 10 dibagi 10 area, berarti I-nya banyaknya 10. Kalau persentil I-nya banyaknya 100. Tinggal mencari aja persentil berapa, desil berapa, seperti itu.
penyebaran data. Penyebaran data itu ada beberapa macam ini ya, parameter ya, yang dihitung ya. Itu range. Range itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, ya sama aja, hampir sama kayak jangkauan ya range itu. Range ini sifatnya itu memudahkan, mudah dihitung dan diinterpretasikan ya, karena cuma mengurangi saja, rumusnya kan mudah ya. Data tertinggi dikurangi data rendah. Terlalu sensitif terhadap nilai ekstrim, mengabaikan informasi penyebaran data di antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Jadi kita nggak tahu tuh yang di dalam di antara nilai tertinggi dan nilai terendah itu bentuknya seperti apa, itu nggak tahu. Jadi range itu cuma menentukan anggap aja interval datanya juga bisa, cuma seperti itu aja. Besar datanya seperti apa, cuma seperti itu aja. Metering, kalau metering itu berarti ring setengahnya. Ada lagi jenis-jenis penyebaran yang dinamakan quantiles. Datanya bentuknya seperti ini, kita lihat quantilesnya itu dia nanti menunjukkan bentuk distribusi. Nah, distribusinya bentuknya ke kanan, ke kiri, atau normal berarti yang di sekitaran keduanya itu lebih banyak. Nah, kalau ini kan lebih miring ke kiri ya. Nah, kalau normal itu nanti jadinya gini, banyak di 20. Nah, di Q2 itu lebih banyak frekuensinya nanti. Nah, miring ke kanan berarti ya lebih banyak di Q3 nanti. Jadi yang ini condong ke kiri, ini distribusi yang normal, ini distribusi yang ke kanan. Itu cara mencarinya. Antar kuartil itu tinggal mengurangi nilai antar kuartilnya saja, selisih antar kuartilnya saja. Nah, terus yang selanjutnya yaitu mean absolute deviation atau MAD. Biasa kita menyebutnya ini ya, simpangan rata-rata, atau dulu kita waktu SMA menyebutnya simpangan rata-rata. Nah, rumusnya itu sigma XI min X bar, di mana XI itu data tengah dari setiap kelasnya. Ya seperti biasa ya, kalau ada XI itu berarti data tengah, di mana I-nya itu menunjukkan banyaknya kelasnya. X bar rata-rata dibagi dengan banyak. Itu dinamakan simpangan rata-rata. Terus yang selanjutnya yaitu ada varian penyebaran datanya. Kalau yang delta ini merupakan populasi, sampel bentuknya populasi, rumus dari varian populasi. Kalau yang S ini rumus dari sampel, varian sampel. Dan standar deviasi itu akar dari varian. Jadi kalau mau mencari standar deviasi, cari variannya dulu aja, biar lebih gampang. Jangan langsung di akar, biar nggak bingung nanti. Seperti itu. Nah, akan tetapi karena datanya itu bentuknya atau tabel distribusi, ini kan rumus menggunakan data tunggal yang biasa kita gunakan, atau rumus yang sebenarnya di Propstat itu menggunakan ini toh, data tunggal. Karena datanya itu kelompok, kita menggunakan untuk yang ini dan juga standar deviasi yang ini. Sehingga nanti kalau mau mencari variasi dari standar deviasi dari data distribusi frekuensi tadi, itu menggunakan yang ini, yang bawah ini. Nah, lebih gampangnya yang bawah ini nggak usah dianggap, yang atas saja, karena standar deviasi itu akar dari varian. Setelah variannya ketemu, baru nanti standar deviasinya pasti ketemu. Dan akar saja. Selanjutnya yaitu penyajian data, visualisasi data pakai Foxplot. Nah, Foxplot itu terdiri dari tadi ya, yang pertama paling kiri itu minimum, yang paling kanan itu maksimum. Berarti ini data minimum, ini data maksimum. Nah, ada juga yang menggambarkan itu yang kayak gambar awal tadi, bentuknya itu ke atas ini. Nah, berarti yang minimum yang bawah, yang maksimum yang atas. Berarti terus yang sini itu Q1, terus tengah-tengahnya ini Q2, ini Q3. Jadi bentuknya gini ya. Jadi yang ini itu menunjukkan titik-titiknya di data minimum, ini data maksimum,
terus di sini menunjukkan key 3-nya, ini key 1, terus ini key 2. Sehingga bentuk gambarnya seperti ini. Nah, kalau digambarkan dari blogspot tadi menggunakan ini diagram grafik distribusi, jadilah bentuknya seperti ini. Nah, jadi bentuk seperti ini. Nah, kan kadang ada, ini kan ketepatan pas di tengah ya mediannya. Kadang ada yang bentuknya itu nanti agak panjang gini. Medianya di sini. Berarti nanti bentuknya ya kayak gini lah, kayak gini juga. Agak miring. Jadinya kayak gitu. Ini ketepatan gambarnya itu normal sempurna bentuknya. Sehingga kalau digambarkan jadilah seperti ini. Probability density-nya. Oke, nah dari sini ada yang ditanyakan dari sebelum-sebelumnya. Kita sudah hari ini sampai di sini. Yang terakhir ini ada tugas yang ketiga. Tadi ada tugas yang pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Satu, kedua, kita tambahin D23, D7 sampai E23 dan P67. Nah, jadi yang pertama tadi tugasnya membuat tabel distribusi, yang kedua tugasnya itu tabel distribusi juga, tapi ditambahkan bentuk relatif dan juga kumulatifnya seperti apa. Nah, yang ketiga ini mengacu pada hasil tugas latihan 2. Jadi tabel yang dibuat dari latihan 2 tadi, carilah nilai-nilai dari min, Q1, Q2, Q3, D7, P23, dan P67, modusnya, ringnya, MAD-nya, variannya, standar deviasinya, dan gambarkan box plot dan bentuk grafik distribusinya. Jadi nanti gambarkan bentuknya kayak yang ini ya, ada box plot, ada grafik distribusinya juga. Jadi seperti itu. Nanti tugasnya seperti biasa dikumpulkan lewat e-learning, jangan dikumpulkan lewat email ataupun WA, karena nanti kalau dikumpulkan di WA karena ketemu WA yang lainnya. Nah, terus juga saya ingin tugasnya itu jangan diketik tapi ditulis tangan, biar meskipun kalian minta bantuan ke temannya, maksudnya kayak gini, kayak minta ajarin ke temannya hasil dari temannya, setidaknya kalian nulis. Kalau nulis itu kan kalian juga belajar sendiri tuh, belajar memahami dengan tulisan teman, akhirnya membaca dan akhirnya paham. Kalau itu gampang mau belajar dengan temannya, tinggal copy paste, nggak selesai terus dikumpulkan, jadi ini nggak dibaca. Nah, ini kalau saya pengennya tugas-tugasnya itu sekarang ditulis semua, ditulis terus di scan atau difoto terus jadiin PDF, dikumpulkan di e-learning. Nah, untuk mengumpulkan kalau bisa PDF semua ya, jangan bentuknya gambar atau Word, biar gampang dibaca. Kalau gambar itu nggak bisa dibaca sih, tapi jadinya satu layar gede. Jadi kalau ketika dikoreksi, kalau Word itu nggak bisa dibaca, harus buka Word, aplikasi Word-nya sendiri. Tapi kalau PDF itu langsung bisa dibuka di e-learning, sehingga koreksinya itu bisa cepat. Seperti itu. Nah, dari apa yang saya jelaskan dan juga tugas-tugasnya, ada yang perlu ditanyakan atau ada yang didiskusikan dulu? Dan yang mengikuti dengan
on cam. Saya apresiasi karena nggak semuanya bisa on cam ataupun mau on cam. Oke, selanjutnya kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lihat absennya dulu. Mungkin tadi ada yang belum bisa scan QR. Ya. Oh, lumayan banyak sih yang belum absen menggunakan QR. Kita yang sudah absen nggak saya panggil ya, tapi yang belum absen aja. Kalau yang sudah kecetak hadir, saya anggap udah hadir karena mulai dari awal tadi pasti. Oke, yang selanjutnya Adam Fahri Hisyam. Ada. Hadir, Pak. Oke. Terus yang Ramadhani Hendra. Hadir, Pak. Oke. Ari Prasetyo. Ari Prasetyo ada. Oh, ini ada yang tanya, Amin izin bertanya untuk yang P67 ini pakai yang per 100 itu ya? Ya, jadi kalau D itu pakai desil, kalau P itu persentil ya. Jadi, tadi udah ada semua tulisnya. Kalau Q berarti kuartil. Gitu aja. Saya lanjutkan absen juga. Ari Prasetyo nggak ada ya berarti ya? M mana ini? Kenapa? Suaranya nggak jelas? Atau chat aja. Suaranya kayak molor gitu. Oke. Oke, berarti kalau si M10 ini Ari Prasetyo. Terus M Amar Ma'ruf ada? Hadir, Pak. Oke, Dipa Pramudia. Halo, Vanessa. Kayaknya ada tadi yang jawab. Pak, hadir, Pak. Vanessa.